Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suyuti, NIM 20067002, ingin memaparkan materi mekanika fluida tentang aliran fluida. Tugas ini untuk memenuhi persyaratan mengikuti mata kuliah mekanika fluida oleh dosen Andre Kurniawan, STMT. Oke, langsung saja kepada materi. Konsep aliran dalam fluida. Pertama yaitu tentang masalah aliran fluida dalam pipa, yang yaitu seperti sistem terbuka, sistem tertutup, sistem seri, sistem paralel. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti sifat fisis fluida, yaitu seperti tekanan, temperatur, massa jenis, dan viskositas. Konsep aliran dalam fluida yang kedua yaitu viskositas. Pengertian dari viskositas adalah suatu fluida yang bergantung pada harga tekanan dan temperatur. Misalnya seperti fluida cair, tekanan dapat diabaikan. Kedua, viskositas cairan akan turun dengan cepat bila temperaturnya dinaikkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama faktor geometrik, yang terdiri dari diameter pipa dan kekasaran permukaan pipa. Yang kedua yaitu sifat mekanis, yang meliputi aliran laminar, aliran transisi, dan aliran turbulen. Selanjutnya, aliran laminar, aliran transisi, aliran turbulen menyangkut dalam bilangan Reynolds, yang dirumuskan dalam RE sama dengan D kali V kali Rho per mu. Arti fisis bilangan Reynolds, yaitu pertama menunjukkan kepentingan relatif antara efek inersia dan efek viskos dalam gerakan fluida. Seperti yang kita lihat pada diagram berikut ini. Kemudian parameter yang berpengaruh dalam aliran. Yang pertama diameter pipa yang disimbolkan dengan D, kemudian kecepatan yang disimbolkan dengan V, dan viskositas fluida yang disimbolkan dengan mu, massa jenis fluida yang disimbolkan dengan Rho, dan laju aliran massa. Prinsip kekeliruan massa meliputi persamaan kontinuitas yang dirumuskan dalam Q sama dengan A kali V. Prinsip energi kinetik yaitu suatu dasar untuk penurunan persamaan yang meliputi persamaan energi atau persamaan Bernoulli dan persamaan energi kinetik atau head kecepatan. Prinsip momentum meliputi menentukan gaya dinamik fluida, yang seperti pompa, turbin, pesawat terbang, roket, baling-baling, kapal, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Seperti pada contoh berikut ini. Jika kondisi 1 RE sebesar 1200, fluida yang mengalir dalam minyak. Tentukan RE pada kondisi 2 bila diketahui D1 sama dengan 25 mm dan D2 15 mm. Maka penyelesaiannya yaitu RE1 sama dengan V1 kali D1 per V1 sama dengan V1 RE1 kali mu1 per D1. Untuk contoh yang kedua yaitu sebuah sistem pemanas udara dengan menggunakan matahari. Udara dingin masuk ke dalam pemanas melalui rektangular dengan ukuran 300 mm kali 1500 mm. Kemudian pada sisi keluarnya dengan menggunakan pipa berdiameter 250 mm. Rapat massa udara pada sisi masuk 1,17 kg meter
kubik dan pada sisi keluarnya 1,2 kg per meter kubik. Jika kecepatan aliran udara pada sisi masuk pemanas sebesar 0,1 mm per sekon, hitunglah laju aliran massa udara dan kecepatan udara pada sisi keluar. Penyelesaiannya yaitu diketahui fluida yaitu udara. Luas penampang pertama 0,3 kali 0,15 sama dengan 0,045 meter kuadrat sisi masuk. Luas penampang kedua pi per 4 kali 0,2 meter kuadrat sama dengan 0,049 meter kuadrat sisi keluar. Rho 1 sama dengan 1,17 kg meter kubik. Rho 2 sama dengan 1,2 kg meter kubik. V1 sama dengan 0,1. Masuk pada rumus yaitu M1 sama dengan Rho 1 kali luas penampang 1 kali V1 sama dengan 1,17 kg meter kubik dikali 0,045 meter persegi dikali 0,1 meter per sekon sama dengan hasilnya yaitu 5,27 kali 10 pangkat 3 kg per sekon. Dan untuk persamaan kontinuitasnya menghasilkan hasil V2 sama dengan 0,09 meter per sekon. Sehingga M2 sama dengan 1, kg meter kubik dikali 0,491 meter persegi dikali 0,01 meter per sekon. Sehingga menghasilkan hasilnya yaitu 5,30 kali 10 pangkat 3 kg per sekon. Selanjutnya yaitu persamaan-persamaan dasar, yaitu pertama persamaan kontinuitas, persamaan gerak momentum atau hukum Newton 2, persamaan energi atau hukum termodinamika, dan persamaan Bernoulli. Masuk pada hukum kekekalan massa, yaitu laju aliran massa neto di dalam elemen adalah sama dengan laju perubahan massa tiap satuan waktu. Lanjut, yaitu untuk persamaan dari rumusnya V1 kali Rho 1 kali diameter luas penampang 1 sama dengan V2 kali Rho 2 kali diameter luas penampang kedua. Dengan catatan persamaan kontinuitas berlaku untuk yang pertama untuk semua fluida, kedua untuk semua jenis aliran, ketiga untuk semua keadaan, dan yang terakhir yang keempat dengan atau tanpa adanya reaksi kimia di dalam aliran tersebut. Resultan komponen gaya bekerja pada fluida dapat dijabarkan dengan rumus F sama dengan akar F2 Fx kuadrat tambah Fy kuadrat tambah F kuadrat. Lanjut yaitu mengenai contoh soal. Tentukan laju aliran massa air jika diketahui volume tangki 10 galon dan waktu yang diperlukan untuk memenuhi tangki 50 sekon. Penyelesaiannya yaitu Q sama dengan V per T sama dengan 10 galon per 50 second. Dikali 3,7854 liter per 1 galon sama dengan 0,757 liter per sekon. Rho sama dengan 1000 kg meter kubik sama dengan 1000 kg per liter. Yang menghasilkan M yaitu 0,757 kg per liter. Lanjut, kemudian aliran dalam pipa. Fluida setelah air masuk ke dalam pipa akan membentuk lapis batas dan tebalnya akan bertambah besar sepanjang pipa. Pada suatu titik sepanjang garis tengah pipa, lapisan akan bertemu dan membentuk daerah yang terbentuk penuh di mana kecepatannya tidak berubah setelah melintasi titik tersebut. Jarak dari ujung masuk pipa ke titik pertemuan lapis batas tersebut dinamakan panjang kemasukan. Persamaan umumnya yaitu L turbulen sama dengan 1,395 D RE1 RE pangkat 1/4 atau L turbulen sama dengan 10D. Lanjut yaitu mengenai diagram Moody seperti yang dilihat pada share screen tersebut.
cukup sekian penjelasan materi saya mengenai tugas aliran fluida mata kuliah mekanika fluida. Apabila ada kekurangan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.